Perkenalkan, nama saya Nimade Kiran Murtiningsih. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Yang pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan pap smear yang dapat digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Pertama-tama, tanyakan identitas pasien, kemudian anamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien pernah mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning atau berwarna hijau, kemudian apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Kemudian, pastikan pasien memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan pap smear, seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid, atau pasien tidak berhubungan seksual dalam 2 jam sebelum pemeriksaan. Lalu, jelaskan bagaimana prosedur yang akan dilakukan dan kemungkinan ibu akan merasa kurang nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena akan dilakukan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Lalu kemudian memintalah persetujuan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air yang mengalir dengan sabun sambil pemeriksa mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Kemudian setelah itu kita siapkan alat dan bahan. Lalu meminta pasien untuk duduk di meja pemeriksa dengan posisi litotomi. Kemudian kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Lalu ganti handskon dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri dan bagian tengah. Kemudian, palpasi kelenjar scan dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Selanjutnya, pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu, dengan menggunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar pasien tidak merasa nyeri, dan meminta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kancingkan skrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks. Visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, lihat bentuk, ukuran, dan warna pada porsio dan sekret vagina. Evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau porsio licin. Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir atau eksudat atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pemeriksaan untuk mengambil bahan yang akan dilakukan pada pemeriksaan ektoserviks dengan menggunakan spatula air, kemudian dimasukkan lalu putar sekitar 360 derajat searah jarum jam. Selanjutnya mengoleskan sampel pada objek kaca yang bersih. Selanjutnya, kita mengambil sampel untuk pemeriksaan endoserviks dengan sitobras yang dimasukkan ke dalam endoserviks, kemudian dapat diputar, lalu keluarkan sitobras dan usapkan ke kaca objek yang bersih. Selanjutnya, fiksasi sediaan dengan merendam dalam alkohol 95% selama 10-15 detik setelah sebelumnya sediaan telah terlebih dahulu diberikan label dan identitas pasien. Lalu kemudian kita keluarkan spekulum dengan hati-hati
dan rendam spekulum dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, kita lakukan toilet vulva, kemudian kita meminta ibu untuk memakai celana kembali. Selanjutnya, rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin dan buka secara terbalik handskun ke dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Kemudian beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan apa yang harus dilakukan oleh pasien. Sekian pemeriksaan pap smear. Terima kasih.